dosen pengampu, Nurul Huda MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang informasi pasar modal. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizalul Fikri, NIM 21010177. Nama saya Jumiati dengan NIM 21010176. Nama saya Resti Ningrum dengan NIM 21010037. Nama saya Wulan Rizky Ramdhani dengan NIM 21010059. Nama saya Desi Ratnasari, NIM 21010180. Saya akan menjelaskan pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Secara umum, pasar modal adalah pasar abstrak sekaligus pasar konkret, dengan barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak. Bentuk konkretnya adalah lembar surat-surat berharga di bursa efek. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terdapat beberapa produk yang ada di pasar modal. Yang pertama adalah reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang ketiga adalah saham. Saham adalah dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang keempat adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya. Yang kelima adalah saham referen. Saham referen adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Yang terakhir adalah right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama adalah BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. BAPEPAM dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin. BAPEPAM sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah dan pembina aparatur agar berdaya dan berguna. Di samping itu, ketua BAPEPAM bertugas membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal yang secara fungsional menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua adalah lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal dibagi menjadi beberapa, yaitu penjamin emisi efek yang bertugas memberikan nasihat mengenai jenis efek, obligasi, dan sekuritas. Yang kedua adalah akuntan publik, bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang ketiga adalah konsultan hukum, meneliti aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan usaha emiten. Yang keempat adalah notaris, bertugas membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kelima adalah agen penjual, dan yang keenam adalah perusahaan penilai. Yang ketiga adalah lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham, juga dikenal lembaga sebagai berikut. Yang pertama adalah wali amat atau trustee. Wali amat yang bertugas menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua adalah penanggung, bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari hasil emiten kepada para pemegang obligasi. Yang ketiga adalah agen pembayaran, bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya melakukan setiap 2 kali setahun. Yang keempat adalah lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang ini terdiri dari 1. Perdagangan efek, 2. Perantara perdagangan efek atau broker, ketiga adalah perusahaan efek, yang keempat biro administrasi efek, dan yang terakhir adalah reksadana atau mutual fund.
Saya akan melanjutkan materi tentang Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan pasar modal Indonesia dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa. BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, pasar modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dan pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Perusahaan sekuritas bergabung bersama membentuk bursa efek. Bursa diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi yang dapat mendorong peranan perusahaan sekuritas yang pada akhirnya akan menarik minat pemodal untuk berinvestasi secara aman, tertib, dan murah di pasar modal. Jenis-jenis Bursa Efek Indonesia. Jenis instrumen yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia sebagai berikut. 1. Saham merupakan surat tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas atau PT. Selama ini, instrumen saham masih menjadi yang paling banyak diperjualbelikan dalam Bursa Efek. 2. Obligasi. Obligasi merupakan sebuah surat utang negara baik dengan jangka waktu menengah maupun panjang yang dapat diperjualbelikan di bursa. 3. Reksadana adalah produk investasi yang menjadi tempat pengumpulan atau pengelolaan dana investor. 4. ETF singkatan dari Action Traded Fund. Hampir sama dengan reksadana dan dijual melalui Bursa Efek, bukan lewat dari manajer investasi selayaknya reksadana pada umumnya. 5. Derivatif surat berharga ini banyak sekali dikenal sebagai bentuk lain dari saham. Namun, terdapat dua jenis derivatif yang bisa ditemui pada pasar modal, yaitu warrant dan right. Saya akan melanjutkan materi tentang Panitia Standar Profesi Pasar Modal atau PSP Pasar Modal dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan serta kecakapan teknis profesi para pelaku pasar modal di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain dalam bentuk penyelenggaraan berbagai pendidikan profesi pasar modal, pembentukan berbagai asosiasi profesi dan panitia standar profesi pasar modal atau PSP PM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tanggal 30 Desember 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal serta kepuasan Ketua Bapepam Nomor Kep 25 PM 1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang perizinan. Antara lain telah diatur keharusan adanya izin perorangan bagi para pelaku perorangan yang menjalankan profesi di bidang pasar modal di Indonesia, serta mengenai tugas dan tanggung jawab panitia standar profesi sebagai lembaga penguji untuk melakukan pengujian kecakapan bagi pelaku pasar modal. Adapun kelulusan ujian kecakapan profesi tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin perorangan dari Bapepam di bidang wakil perantara perdagangan efek, wakil penjamin emisi efek, dan wakil manajer investasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi Yahoo Finance dan Real Time Financial Information. Yahoo Finance adalah platform daring yang menyediakan berbagai informasi keuangan dan berita terkini yang berkaitan dengan pasar keuangan. Melalui situs web dan aplikasi seluler, Yahoo Finance memberikan akses pengguna ke data harga saham, grafik pergerakan pasar, analisis keuangan, serta berita terkini yang mempengaruhi dunia keuangan. Selain itu, Yahoo Finance menyediakan alat portofolio untuk membantu pengguna melacak investasi mereka, serta fitur-fitur analisis yang membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menyediakan berbagai informasi keuangan secara komprehensif, Yahoo Finance menjadi sumber daya penting bagi investor, pelaku pasar, dan siapa saja yang tertarik pada dunia keuangan global. Real Time Financial Information atau disingkat RTI adalah istilah yang merujuk pada data keuangan yang dipengaruhi secara instan. Real Time Financial Information atau disingkat dengan RTI adalah istilah yang merujuk pada data keuangan yang diperbarui secara instan seiring dengan peristiwa atau perubahan pasar yang terjadi.
Ini mencakup informasi seperti harga saham, nilai tukar mata uang, suku bunga, dan parameter keuangan lainnya yang disampaikan tanpa pengundaan dan signifikan. Dengan RTI, para pelaku pasar dapat membantu dan merespon perubahan pasar secara cepat, memberikan dasar yang lebih tepat waktu untuk pengambilan keputusan investasi atau perdagangan. Teknologi modern dan sistem komputer telah memungkinkan penyediaan layanan keuangan untuk menyediakan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi ini kepada investor dan pelaku pasar. Demikian hasil penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.